Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu berlalu cepat. 360 tahun kemudian, Tan Yun mengambil Yu Yunxi dan terbang ke karang di tepi domain Dewa Benua Dongsu. Akhirnya tiba di Benua Dewa Dongsu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, terengah-engah. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah sebentar, kata Yu Yunxi. Tidak, aku tidak lelah. Tan Yun berkata, ayo lanjutkan. Tan Yun membawa Yu Yunxi ke udara, dan menghilang ke langit, mencari arah yang benar. 96 tahun kemudian. Di sebelah timur benua Dewa Dongsu, ada puncak subur yang menjulang ke langit, berdiri di antara danau biru. Puncak yang sepi di sini menghijau, ratusan bunga bersaing untuk keindahan, langit di atas puncak dan danau yang sepi, langit dan bumi, dan awan yang merambat, menciptakan keindahan yang luas dan tak tertandingi. Ini adalah benua Dewa Dongsu, salah satu tempat terindah, Danau Dongsu. Di tengah Danau Dongsu, sebuah puncak megah berdiri tegak di antara langit dan bumi. Itu dibangun di tengah lereng gunung berkabut, Gunung Fangcheng yang megah. Alun-alun ini adalah kota Dongyufang paling terkenal di wilayah timur benua Dewa Dongsu. Dongsu Fangcheng dibangun oleh Sekte Dewa Dongsu. Ada banyak toko di Sekte Dongsu. Sekte Dongsu lah yang menjual pil, peralatan, jimat, formasi, dan berbagai sumber daya pelatihan di sekte kepada para dewa Sekte Dongsu. Keciut. Dua berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih mengenakan jubah ungu dan Yu Yunxi mengenakan rok putih di luar kota Dongyufang yang megah. Kedua Tan Yun masih menyamar. Yang menjaga gerbang kota adalah murid pintu dalam Sekte Dewa Dongsu. Seorang murid laki-laki dari ranah Raja Leluhur tingkat 9, menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Yu Yunxi, sama sekali tidak penakut. Dia masih tampak seperti sepasang lubang hidung yang menghadap ke langit. Semua orang membayar 100 batu leluhur terbaik untuk masuk. Setelah masuk, begitu kamu berselisih dengan seseorang, kamu akan dilindungi oleh Sekte Dongsu saya. Dari sikap dan perilaku murid pintu dalam ini, Tan Yun bisa melihat betapa sombongnya Sekte Dewa Dongsu. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 200 batu leluhur kelas atas terbang keluar dari cincin leluhur, tergantung di depan murid pintu dalam. Setelah murid pintu dalam menerima batu leluhur kelas atas, dia dengan hormat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua yang duduk di kursi goyang di bawah gerbang kota, yang berusia sekitar 60 tahun dan memiliki ranah Tao yang hebat. Nama orang ini adalah Han Xing, adalah diaken pintu dalam Sekte Dongsu. Han Xing masih berbaring di kursi goyang, menyipitkan mata ke arah Tan Yun dan Yu Yunxi, dan tidak diragukan lagi berkata, tidak peduli siapa kamu dan latar belakang apa yang kamu miliki, kamu harus mengingat ini kepadaku. Ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Sekte Dewa Dongsu. Setelah memasuki alun-alun kota, jika Anda berani menimbulkan masalah atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada murid saya Sekte Dongsu, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tanpa mengubah wajahnya dan berkata, jelas. Bajingan, suaranya terlalu rendah, beritahu diaken ini sedikit lebih keras. Han Xing memarahi. Tan Yun dan Yu Yunxi menekan dorongan untuk membunuh Han Xing, suara mereka menjadi lebih keras, dengar dengan jelas. Itu hampir sama, Han Xing melambaikan tangannya seperti lalat, memberi isyarat kepada Tan Yun untuk memasuki kota. Melangkah ke Fangcheng, Anda dapat melihat toko-toko dan pavilion, baris demi baris menutupi tanah, dan Anda tidak dapat melihatnya. Jalan-jalan berselang-seling di Fangcheng dapat digambarkan sebagai aliran konstan, menunjukkan pemandangan yang sangat makmur. Setelah menemukan cibiran di sudut mulut Tan Yun, Yu Yunxi dengan penasaran berkata, bagaimana menurutmu? Tan Yun berkata, saya berpikir bahwa dengan begitu banyak orang luar di kota Dongyufang, setiap orang harus membayar 100 keping batu leluhur terbaik untuk masuk. Maka hari ini, jumlahnya luar biasa.
Yu Yunxi memiliki pemahaman yang jelas dan berkata melalui transmisi suara, apakah kamu ingin merampok di Aken? Ya, tapi kita harus melihat situasinya. Tan Yun berkata, ayo pergi, mari kita lihat penjaga toko pavilion Ling Qiao dulu, lalu bicarakan hal-hal lain. Oke, semuanya terserah kamu. Setelah Yu Yunxi menjawab, dia mengikuti Tan Yun melewati kerumunan yang ramai, dan membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba di depan pavilion Ling Qiao yang menjulang tinggi. Setelah masuk, seorang gadis muda berkata dengan antusias, selamat datang kedua senior untuk berkunjung, tolong biarkan junior memperkenalkan barang-barang yang dijual oleh pavilion Ling Qiao kami kepada kedua senior. Tidak dibutuhkan. Tan Yun menyela dengan senyum tipis, terima kasih, tolong memberitahu penjaga toko Anda, katakan saja Tan Yun sedang berkunjung. Gadis cantik dan lezat itu mendengar kata-kata itu, matanya yang indah menunjukkan kekaguman yang dalam, dan transmisi suara berkata, Kakak Tan, namaku Xiao Xin. Aku adalah murid dari Bintang 4 Seni yang telah lama dimasukkan ke sini untuk mengumpulkan informasi. Kakak Tan, juniormu pernah mendengarnya, tolong ikuti aku. Xiao Xin membawa Tan Yun dan Yu Yunxi ke lantai 7, dan dengan hormat berkata, penjaga toko, saudara Tan Yun ada di sini. Mencicit. Pintu terbuka, dan seorang penatua berusia 80 tahun tersenyum dan berkata, Tan Xiaoyou, silakan masuk. Orang tua itu adalah teman hidup dan mati Dao Kun, Pang Xiao, yang telah menghabiskan bertahun-tahun di benua Dewa Dongsu, hanya memiliki tempat. Oleh karena itu, Dao Kun juga melalui tangannya, menanyakan tentang Shen Subing yang dipenjara oleh Sekte Dongsu. Setelah Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki ruangan, Xiao Xin tersenyum pada Tan Yun dan turun untuk menyambut tamu lainnya. Dalam kesepakatan, Tan Yun membungkuk kepada Pang Xiao dan berkata, Dao Kun, tetua dan junior bijak, mengatakan bahwa mereka dapat menemukan keberadaan istriku berkat kekuatanmu yang luar biasa. Tan Xiaoyou sopan, Dao Kun adalah teman lama hidup dan mati, dan apa yang dia minta bantuannya tentu saja sudah lama. Pang Xiao berkata, mengerutkan kening, dan langsung menuju ke pokok pembicaraan. Tan Xiaoyou, hanya ada setengah tahun terakhir sampai batas waktu untuk istrimu dipertimbangkan oleh Master Sekte Dewa Dongsu. Setelah setengah tahun, jika istrimu tidak setuju untuk menikah dengannya, dia pasti akan membunuh istrimu. Fu Chashu itu kejam, dan dia akan berhasil jika sudah saatnya. Selain itu, melalui hubungan dengan Sekte Dongsu, aku juga menanyakan tentang 16 putra Fu Chashu, yang semuanya mendambakan istri dan orang kepercayaanmu yang lain. Jika bukan karena Shen Subing yang menanganinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tentu saja Anda dapat yakin bahwa sekarang 16 putra Fu Chashu tidak pernah menyentuh satu jari pun. Tapi 6 bulan kemudian, jika Shen Subing menolak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Jadi Tan Yun, kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk menemukan cara menyelamatkan istrimu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam lama. Tan Xiaoyou, jangan khawatir, bahkan jika lelaki tua itu mencoba yang terbaik, dia akan membantumu. Pang Xiao berkata dengan tulus. Tan Yun memandang dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, senior, kamu dan aku bukan kerabat, mengapa kamu begitu baik padaku? Pang Xiao berkata dengan ramah, karena Dao Kun pernah berkata bahwa dia memiliki 2 cucu di dalam hatinya, satu adalah Xin Bingxuan, yang lainnya adalah kamu. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu yang lama untuk membantumu dengan segala cara. Ini melakukan apa saja, termasuk mengorbankan nyawa lelaki tua itu. Dahulu kala, jika bukan karena penyelamatan Dao Kun, nyawa lelaki tua itu akan hilang. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan wajah ramah Dao Kun, dan mata bintangnya sangat tersentuh. Tan Yun tampak berterima kasih, dan membungkuk kepada Pang Xiao, Pang Senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkan generasi muda. Generasi muda memiliki cara untuk menyelamatkan istriku. Benarkah? Pang Xiao bertanya, Tan Xiaoyou, kamu hanya tingkat ke-9 dari ranah Tao, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Tolong maafkan generasi muda karena bersikap kasar, generasi muda belum bisa memberitahumu. Tan Yun berkata, jangan salah paham, bukan karena generasi muda tidak bisa mempercayaimu, tetapi jika rencananya gagal, generasi muda khawatir itu akan menyakitimu. Jadi, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik.
Pang Xiao mengangguk, orang tua itu mengerti. Pang senior, ada ruang yang tidak terpakai untuk digunakan oleh generasi muda. Kata Tan Yun. Iya, ikut denganku. Setelah Pang Xiao menjawab, dia membawa Tan Yun ke kamar pribadi di sebelah. Tan Xiaoyou, lelaki tua itu ada di sebelah. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja lelaki tua itu, kata Pang Xiao. Yah, terima kasih senior. Tan Yun tersenyum. Terima kasih kembali. Setelah Pang Xiao pergi, Yu Yunxi menutup pintu. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang suara. Segera, menara Panjun terbang ke lantai dari manset. Ledakan. Setelah gerbang dibuka, Tan Yun berkata dengan dingin, kalian berdua keluar dariku. Shen Wuhou, tolong jangan bunuh kami. Shen Wuhou, selama kamu tidak membunuh kami akan mendengarkanmu dalam segala hal. Dengan kepanikan memohon belas kasihan, Cheng Kun dan Fang Yuan, yang dipenjara di kolam roh, melangkah keluar dari menara Panjun dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, selanjutnya, apa yang akan saya tanyakan kepada Anda? Anda menjawab dengan jujur. Jika Anda berani berbohong, saya akan memotong kaki Anda. Saya mengatakan apa yang Anda katakan. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Dengarkan dengan jelas, dengarkan dengan jelas. Pasangan itu panik. Pertama beri saya pengantar singkat tentang Sekte Dongsu. Kata Tan Yun. Cheng Kun berkata dengan jujur, kembali ke Shen Wuhou, Sekte Dongsu keberadaan terkuat di antara banyak kekuatan, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Sekte Dongsu menempati area yang sangat luas, dengan total 300 miliar murid, dan ada jutaan orang kuat di atas ranah Tao. Pada saat yang sama, Master Sekte Fuchashu adalah yang terkuat pertama di benua Dewa Dongsu dan 3 teratas di antara 10 terkuat di dunia leluhur tertinggi. Ada juga Fuchaling, saudara perempuan dari Fuchasu, yang merupakan permaisuri dari dinasti leluhur Dongsu hari ini. Sekte Dongsu dan dinasti leluhur Dongsu adalah aliansi. Untuk alasan ini, benua Dewa Dongsu adalah keberadaan yang paling bersatu di antara 4 benua dewa yang agung. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, mari kita bicarakan, siapa 16 putra Fuchashu? Cheng Kun berkata, kembali ke Shen Wuhou, Tuan Muda, Fuchatian, adalah lapisan ke-6 dari ranah Raja Tao. Tuan Muda kedua Fuchetao adalah lapisan ke-7 dari ranah Raja Tao. Tuan Muda ketiga adalah lapisan ke-6 dari ranah Raja Tao. Tuan Muda keempat Fuchakin adalah lapisan ke-5 dari ranah Raja Tao. Tuan Muda 5. Selanjutnya, Cheng Kun menyatakan ranah 16 putra Fuchashu sesuai permintaan Tan Yun. Kaca. Tan Yun tiba-tiba melangkah maju dan mematahkan kaki Cheng Kun dengan 2 kaki berturut-turut. Tidak, Cheng Kun berguling-guling di tanah, meraung seperti babi. Tan Yun membungkuk, mencubit leher Cheng Kun dengan tangan kanannya, dan mengambilnya seperti ayam. Tan Yun dengan kuat menjepit leher Cheng Kun dengan tangan kanannya, dan menamparkan dada Cheng Kun dengan telapak tangan kirinya. Retakan. Engah. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Cheng Kun menyemburkan darah, dan organ dalamnya rusak parah. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena dia ingin menggunakan mata Dewa Hong Meng untuk mengendalikan lawan dan membiarkan pihak lain memadatkan gambar 16 putra Fuchashu melalui kekuatan ilahi. Pada akhirnya, biarkan Cheng Kun memadatkan semua ingatannya tentang Sekte Dongsu, sehingga setelah menyamar sebagai Cheng Kun, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia sedang berakting. Hanya dengan bercampur dengan Sekte Dongsu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sambil memastikan keamanan. Dan jika Anda ingin menggunakan mata Dewa Hong Meng dan mengendalikan Cheng Kun, Anda harus benar-benar melukainya. Jika tidak, Anda dapat menggunakan jiwa Taois Hong Meng, yang sebanding dengan tingkat ke-6 ranah Raja Dao, untuk menampilkan mata Dewa Hong Meng. Suami. Fang Yuan gemetar ketakutan saat dia melihat ke arah Cheng Kun yang terbaring di tanah dan melolong. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendorong telapak tangan kanannya ke arah Fang Yuan. Bang! Klik. Dada Fang Yuan ambruk, 7 lubangnya berdarah, dan dia terluka parah. Tan Yun memandang Yu Yunxi dari samping, matanya berkedip. Yunxi, Sekte Dongsu tahu bahwa Cheng Kun dan Fang Yuan adalah suami istri. Jika kamu ingin bercampur dengan Sekte Dongsu, hanya kamu dan aku yang akan masuk bersama.
jadi kamu tidak akan dicurigai oleh siapapun. Apakah kamu takut? Saya tidak takut. Mata Yu Yunxi tegas, di mana kamu berada? Aku tidak takut. Oke, Tan Yun berkata, selanjutnya, saya akan mengontrol keduanya, biarkan mereka memadatkan semua informasi memori melalui kekuatan leluhur. Anda ingat milik Fang Yuan, saya akan ingat milik Cheng Kun. Setelah kita akan mengingat semua kenangan, maka kita akan pergi ke Dongzu Sekte. Oke, Yu Yunxi berkata, saya siap, saya bisa mulai. Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka berdua, membiarkan mereka mulai mengumpulkan semua ingatan mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun juga mengangkat pemenjaraan kolam roh, ekspresi mereka tumpul, mereka melepaskan gelombang kekuatan leluhur, dan mulai mengumpulkan semua ingatan mereka berdua ketika mereka berada di Sekte Dongzu. Gambar ingatan melintas dengan cepat, dan Tan Yun dan Yu Yunxi mengandalkan kemampuan mereka untuk mengingat dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Tan Yun dan Yu Yunxi akhirnya mengingat kenangan mereka berdua, dan pada saat yang sama, Tan Yun dan Yu Yunxi ingin menghancurkan mereka berkeping-keping. Karena kedua suami istri ini sangat berdosa, dan mereka telah melakukan segala sesuatu yang merusak fitrah dan akal. Pada saat yang sama, Tan Yun dan 2 dari mereka juga belajar dari ingatan bahwa beberapa pegangan pintu bagian dalam dari Sekte Dewa Dongzu. Setelah pegangannya bocor ke tingkat atas Sekte Dewa Dongzu, para tetua pintu dalam ini akan dipecah berkeping-keping sesuai aturan. Setelah Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, dia mengurung kolam spiritual keduanya dan mengunci mereka di menara Dewa Ruang dan Waktu. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Yu Yunxi bertanya. Tan Yun mencibir, terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Dari sini, hanya butuh 10 hari untuk mencapai Sekte Dongzu, dan hanya butuh 7 hari untuk mencapai pantai Dongzu. Ayo pergi ke tepi danau Dongzu dan temukan Su Bing dan yang lainnya, lalu aku akan membuatnya gelisah. Aku ingin melihat Fu Chashu dengan mataku sendiri ketika dia kehilangan 16 putranya. Hewan ini telah menyebabkan saya dan istri saya terpisah selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa membuatnya merasa lebih baik? Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, tidak peduli apa yang kamu lakukan, saya akan mendukung Anda, bahkan jika itu naik ke pedang dan turun ke lautan api, saya tidak akan pernah mundur. Pada saat ini, Yu Yunxi tahu bahwa Tan Yun akan membalas dengan liar selanjutnya.